Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asifa Adila Masnaik Putri dengan NIM 2410310110. Di sini saya akan menjelaskan hasil analisis jurnal mengenai metode SDLC, di mana jurnal ini berjudul perancangan aplikasi berbasis web menggunakan metode SDLC untuk mengembangkan sektor pariwisata Desa Hanoberak, yang ditulis oleh Dimas Aditya Nugroho dan Apriyade Fahutama pada tahun 2023. Nah, jurnal ini membahas tentang pentingnya teknologi informasi, apalagi di era sekarang semuanya sudah serba internet. Nah, teknologi ini dirancang dengan baik supaya bisa membantu meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan, termasuk di bidang pariwisata. Nah, Desa Hanoberak ini sebenarnya punya potensi wisata yang besar. Ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah wisatawan di Provinsi Lampung dari tahun 2020 sampai 2022. Artinya peluangnya ada, tapi kalau tidak dipromosikan dengan baik, orang-orang tidak akan tahu potensi desa tersebut. Karena itu peneliti membuat solusi berupa aplikasi berbasis web. Jadi aplikasi ini bisa diakses oleh browser tanpa perlu install. Jadi orang-orang yang ingin mengunjung ke desa Hanoberak bisa melihat informasinya dulu di web tersebut. Nah, metode yang digunakan itu ada 4. Yang pertama perencanaan, yang kedua analisis, yang ketiga desain, dan yang keempat implementasi. Nah, di tahap perencanaan ini peneliti pertama-tama melihat apa dulu masalahnya. Terus masalah itu karena Desa Hanoberak ini punya potensi wisata tapi belum ada media promosinya. Jadi peneliti ingin membuat media promosinya ini berbasis web yang bisa membantu kenalkan ke banyak orang. Jadi hasil dari perencanaan ini semacam gambaran awal sistemnya dan rencana mau bikin aplikasi seperti apa. Terus yang kedua analisis, dimulai dari dibahas tentang kebutuhan sistemnya. Sistem ini punya 2 pengguna, yaitu admin dan pengunjung. Nah, admin ini tugasnya login dulu, lalu bisa kelola data seperti tambah, edit, dan hapus. Nah, kalau pengunjung cuma bisa melihat informasi yang ada di website saja, tidak bisa mengakses kayak admin. Nah, tahap ini juga dibuat diagram UML seperti use case, activity diagram, sequence diagram, kelas diagram. Nah, setelah analisis kita mendesain halaman utamanya dan halaman login admin dan halaman menu admin. Jadi sudah digambar dulu, jadi tampilannya digambar dulu sebelum dibuat yang nyata. Intinya di tahap ini sistemnya sudah kelihatan bentuknya tapi masih dalam bentuk rancangan. Terus yang keempat itu tahap implementasi. Nah, tahap ini yang paling penting, yaitu tahap pembuatan atau ngoding. Nah, di sini semua sistem tadi dimulai dibuat jadi website beneran, website yang nyata. Setelah selesai, website itu di hosting supaya bisa diakses lebih lewat internet. Nah, hasil pembahasannya. Nah, pada bagian hasil pembahasan ini jelaskan hasil dari proses pengembangan sistem yang sudah lakukan menggunakan metode SDLC. Jadi di sini benar-benar ditampilkan bukti bahwa sistemnya sudah dirancang dan dibuat sesuai tahapan sebelumnya. Setelah itu menampilkan juga hasil desain tampilan website. Ada rancangan halaman utama yang menjadi landing page sebagai website dibuka, halaman login admin, dan halaman menu admin. Desain ini menunjukkan bahwa sistem dibuat sederhana dan mudah dilakukan. Nah, sebagai kesimpulan, penelitian ini bertujuan untuk membuat aplikasi berbasis web untuk membantu mengembangkan pariwisata Desa Hanoberak. Nah, aplikasi ini buat supaya wisatawan lebih mudah mendapatkan informasi tentang potensi
promosi wisata desa tersebut. Nah, dengan metode SDLC ini prosesnya terstruktur mulai dari perencanaan, analisis, desain sampai implementasi, sehingga sistem ini bisa dibuat dengan lebih terarah. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi melalui aplikasi web dapat membantu promosi dan pengembangan pariwisata desa. Nah, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.